Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Saya dari mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai regulasi yang mengatur tentang penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan konstruksi. Untuk peraturan perundangan K3 di tempat kerja antara lain, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 pasal 1 sampai dengan 18. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 dan 87. Kemudian ada peraturan di atas dibuat oleh pemerintah melalui rujukan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian dilaksanakan oleh perusahaan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Yang perlu dipersiapkan saat akan bekerja oleh pekerja yang pertama yaitu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kemudian mempersiapkan kebersihan, kerapian, dan kelengkapan kerja, memperhatikan standar operasional prosedur ketika menggunakan alat kerja, kemudian rencana penanganan penyelesaian masalah K3. Yang pertama, diskusi formal dengan pihak yang bertanggung jawab, melaporkan data informasi masalah K3 kepada komite K3, musyawarah untuk membahas penanganan masalah K3. Kemudian ada arahan perusahaan kepada pekerja. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi atau diskusi terkait penyelesaian masalah K3, memberikan buku pedoman pelaksanaan K3 kepada pekerja, kemudian memberikan penjelasan dan arahan langsung kepada pekerja. Dalam usaha menyelesaikan masalah K3, perlunya dilaksanakan dengan seksama. Kemudian dalam pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu perlunya partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pekerja kepada pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama, mengidentifikasi seluruh pekerja telah melaksanakan ketentuan K3, mengidentifikasi permasalahan K3 yang terjadi di tempat kerja, mengkomunikasikan temuan masalah K3 kepada komite K3. Yang kedua, hal yang menghambat proses konsultasi kepada komite K3. Tingkat pendidikan pekerja yang tergolong rendah, latar belakang yang berbeda antara tenaga kerja, dan yang terakhir adalah kurang dukungan dari masing-masing pekerja. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber data permasalahan K3 di tempat kerja. 1. Mencatat bahaya insiden dan kecelakaan di tempat kerja akibat tidak menggunakan alat pelindung diri yang memadai, melakukan inspeksi atau pengecekan kondisi seluruh alat di tempat kerja, melaksanakan rapat audit pelaksanaan ketentuan K3 di tempat kerja, dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil rapat audit permasalahan K3 kepada seluruh pekerja. Dalam penerapan sistem manajemen K3, perlu adanya kontribusi dari pekerja kepada pihak yang bertanggung jawab guna untuk bersama-sama melaksanakan ketentuan K3. Kontribusi dalam pengelolaan informasi dan data K3 yang pertama yaitu mencatat permasalahan yang terjadi di tempat kerja. Contohnya, seorang pekerja tidak mengenakan APD lengkap, kemudian dicatat dan dilaporkan kepada komite K3. Kemudian, komite K3 melaksanakan pengawasan pelaksanaan ketentuan K3. Dan yang terakhir yaitu dokumen pelaksanaan K3 disimpan untuk dilaksanakan. Data K3 diakses, diidentifikasi, dan diterapkan di tempat kerja. Peraturan tentang penggunaan alat pelindung diri saat bekerja. Yang kedua, bekerja dengan standar operasional prosedur saat penggunaan alat kerja. Menganalisis bahaya saat bekerja dengan bahan kimia di ketinggian dan di area galian lubang tanah. Ketiga, seluruhnya ketentuan K3 diidentifikasi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian proses konsultasi antar pekerja dengan manajer dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode formal dan juga metode non-formal. Untuk metode formal yaitu dilakukan dengan melaksanakan rapat konsultasi secara formal. Sedangkan metode informal dilakukan dengan konsultasi langsung
Dalam pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, perlu adanya pelatihan penegakan K3 di perusahaan. Untuk pelatihan tenaga kerja mengenai penanganan masalah K3, pelatihan mengenai penggunaan perlengkapan K3 seperti APD. Kemudian yang ketiga, pelatihan mengenai analisis bahaya bahan kimia di tempat kerja, pelatihan mengenai manajemen risiko di tempat kerja, dan pelatihan mengenai identifikasi dan mitigasi bencana jika sewaktu-waktu berpotensi terjadi di tempat kerja. Kemudian, untuk sumber informasi K3 di tempat kerja dapat diperoleh dari dua hal. Yang pertama yaitu internal dan yang kedua yaitu eksternal. Di suatu perusahaan tentunya sangat diperlukan yaitu pemasangan rambu-rambu di area tempat kerja konstruksi. Yang pertama yaitu berwarna biru berarti tanda wajib penggunaan APD. Kemudian berwarna merah yaitu tanda dilarang pekerja untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga berwarna kuning yaitu tanda peringatan atau berhati-hati. Dan yang berwarna hijau yaitu berarti tanda petunjuk. Sekian pembahasan mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja di perusahaan konstruksi. Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.